Hai para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan lanjutkan sampel questions ujian TOEIC yang Ibu ambil dari buku TOEIC Examinee Handbook. Nah, masih seputar section 1 listening, dan di listening ini ada part kedua yang disebut dengan question response. So, seperti apa soalnya? Without any further ado, let's get started. Alright, para intelektual muda, sebelum kita masuk seperti apa sampel pertanyaan untuk question and response di dalam ujian TOEIC, Ibu beri dulu sedikit pengetahuan. TOEIC itu merupakan Test of English for International Communication, dan ini merupakan an English language proficiency test for people whose native language is not English. Jadi, ini merupakan tes profesiensi untuk orang-orang yang bukan bahasanya merupakan bahasa Inggris atau native-nya bahasa Inggris. Nah, untuk pemberitahuan kembali bahwa jumlah soal dari TOEIC ini ada 200 pertanyaan yang dibagi menjadi 2 seksi. Nah, seksi pertama atau section 1 itu listening comprehension, ada 100 soal, sedangkan reading comprehension maksudnya juga ada 100 soal. Jadi total soalnya ada berapa? 200. Nah, untuk listening ini ada part-nya. Part pertamanya itu photograph, terdiri atas 10 pertanyaan, dan yang sekarang akan kita bahas adalah question response, itu jumlah soalnya ada 30 pertanyaan. Kemudian ada soal nanti terkait dengan part ketiga conversation, 30 soal, dan ada juga part keempat itu talks, 30 soal. Nah, inilah gambaran untuk listening comprehension. Untuk reading juga ada pembagiannya, tapi nanti dibahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sampel question response. Baik, para intelektual muda, untuk part kedua di listening comprehension, question and response, di sini ada petunjuknya, direction. You will hear question or statement and their responses spoken in English. They will not be printed in your textbook and will be spoken only one time. Select the best response to the question or statement that mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Nah, ini maksudnya adalah kamu akan mendengarkan pertanyaan atau pernyataan dan 3 respon dari penutur, respon spoken ya, atau disebut dengan tanggapan lisan yang cocoknya di dalam bahasa Inggris. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada 3 tanggapan lisan. Mereka atau tanggapan lisan itu tidak akan dituliskan di dalam buku kita nantinya, dan tidak akan akan disebutkan hanya 1 kali. Aduh, jadi belibet. Kemudian pilih respon yang tepat dari pertanyaan atau pernyataan dan tandailah huruf A, B, C di dalam kertas jawaban kita. Jadi hanya ada 3 respon. Nah, ingat tadi tidak akan dituliskan responnya. Ya, kita hanya mendengarkan saja. Ini karena contoh seperti apa sih model soalnya, maka kita bahas. Oke, kamu nanti akan mendengar atau you will hear, where is the meeting room? Nah, kemudian kamu juga akan mendengar, you will also hear, A, to meet the new director. B, is the first room on the right. C, yes, at 2 o'clock. Nah, kita harus konsentrasi dengan jenis pertanyaannya ini. Where berarti menanyakan tempat. Di mana ruangan meetingnya. Maka apa respon yang tepat dari pertanyaan ini? Apakah untuk bertemu direktur yang baru, berada di ruangan pertama sebelah kanan, atau ya jam 2 tepat? Maka di mana ruangannya? Ya, berada di ruangan pertama sebelah kanan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Jadi kita benar-benar harus mencocokkan antara pertanyaan dengan respon. Nah, itulah pertanyaan part kedua, question and response. Terbayang ya? Nah, para intelektual muda akan ada 30 soal seperti ini.
Tidak akan ada dituliskan pertanyaannya dan juga responnya. Jadi kalau di ujian itu nanti hanya ada 31 misalnya seperti itu, atau nomor 11 sampai 30 sampai selanjutnya ke nomor, ya pokoknya intinya 30 soal, maka tidak akan ada ini ya. Kamu hanya mendengar terus jawaban yang tepat apa tinggal ditandai di answer sheet-nya nanti. Oke, kita lihat contoh yang lain deh, sample question-nya. Contoh, did you make a dinner reservation? A. I prefer fish. Flight 261 to Osaka. C. Yes, it's at 7 o'clock. Nah, ini pertanyaannya. Apakah kamu membuat reservasi untuk makan malam? Saya lebih suka ikan. Penerbangan jam 2.61. Ya, jam 7. Nah, jadi yang tepat adalah C. Ya, jadi sinkron atau benar-benar respon yang tepat di C. Question kedua, contohnya, who takes the packages to the office? Lihat pertanyaannya, dengarkan dengan hati-hati pertanyaannya who. Berarti ini jawabannya pasti orang. Nah, kalau di sini turn left at the corner. Belok ke kiri di ujung jalan mungkin ya. Ini Martin usually does it. Yang C, no, I didn't. Mana? Siapa yang mengambil paket ke post office? Nah, berarti nama orang atau orang. Jawabannya yang tepat B. Question ketiga, contohnya, this software is difficult to use, isn't it? Nah, ini hati-hati ya. Pertanyaan tag question atau question tags itu sering juga muncul di ujian TOEFL. Di ujian TOEIC. Maka pertanyaan yang di belakang itu maksudnya ya. Software ini sangat sulit digunakan. Kan? Nah, ya kan? Begitu. Nah, yes, it's very complicated. Yes, it often wear it. No, but she use it. Mana yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjutkan nomor contoh question 4. 4. Why don't you have a seat while you wait? Nah, pertanyaan dengan jenis negatif ini juga sering muncul. Kenapa kamu tidak duduk sambil kamu menunggu gitu ya? Jawabannya A. Two in the same row, please. B. It didn't wait very much. C. Thanks, I think I will. Nah, jawaban atau respon yang tepat adalah C. Oke. Yang kelima. Contohnya, they've reduced the price of these cameras. They've reduced the price of these cameras. Nah, then, let's go ahead and buy one. I don't think we've been introduced. I never win anything. Nah, ini hati-hati soal seperti ini. Ini adalah statement ya. Ini bukan pertanyaan. Ini statement. Mereka sudah mengurangi harga dari kamera. Terus apa lagi? Yang A, kemudian let's go ahead and buy it. Kemudian ayo ke sana dan beli. Yang B, saya tidak pikir kita sudah memperkenalkan. Kita diperkenalkan. Yang C, saya tidak pernah menang. Jadi, kalau berhubungan, ayo, mereka udah ngurangi harganya nih. Ngapain lagi setelah itu? Pernyataan apa yang cocok? Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, para intelektual muda, sebenarnya pembahasan ini enak dibahas kalau ada listening ya, tapi karena ini saya mau lihatkan contoh atau sample question untuk question response, jadi that's okay lah ya, membantu sedikit atau memberi bayangan untuk kamu yang mau ujian TOEIC. Thank you for watching, see you for the next video, bye-bye.